Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu bahwa kami diberi karunia yang melimpah sebagai anak-anakmu, putra-putrimu. Dengan dibaptis kami disatukan dengan baptisan Yesus. Dengan dibaptis kami diberi karunia Roh Kudus. Dengan dibaptis kami menerima cinta Allah kepada kami seperti Allah mencintai putranya Yesus. Semoga rahmat baptisan ini kami hayati, kami jalani, kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini kita Gereja Kudus memperingati hari pembaptisan Tuhan Yesus. Yang unik dan menarik dari baptisan Yesus ini adalah bahwa Yesus yang adalah Allah, sebetulnya dia tidak perlu dibaptis oleh baptisan Yohanes, baptisan karena dosa. Tapi Yesus justru mengizinkan, bahkan meminta Yohanes sendiri untuk membaptis dia. Dan ini menjadi sesuatu yang kita sadari sebagai sesuatu yang luar biasa, karena Yesus mau solider dengan keberdosaan kita. Dia tidak berdosa, tapi dia solider. Dia mengalami semua yang kita alami. Dan itulah Yesus. Dan itulah Tuhan. Dan itulah arti dari inkarnasi. Allah sungguh-sungguh sama seperti kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, Yesus mengalami. Kecuali dalam hal dosa. Dan ini sekali lagi menunjukkan kepada kita Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Membuat kita begitu sadar akan untuk apa Allah menjadi manusia gitu loh. Mengapa harus menjadi manusia? Dan itulah yang mau dikatakan kepada kita, berharganya kita manusia. Tuhan menganggap kita sebagai bukan hanya ciptaan, tetapi sebagai anak, sebagai putra. Inilah ya saudaraku terkasih makna dari baptisan Yesus. Allah menjadi manusia sama seperti kita, mengalami keberdosaan, kelemahan kita. Dan ini menunjukkan kepada kita betapa Allah menghargai kita, menerima kita, apa adanya, mencintai kita dengan seluruh dirinya. Tetapi lebih daripada itu, bahwa kita bisa tahu, bisa mengalami bahwa Tuhan hadir dalam kemanusiaan kita. Kita bisa tahu bahwa Allah tinggal bersama kita. Dan inilah yang membuat kita menjadi bisa berkontak, bisa berrelasi, bisa mengalami kehadiran Allah sekarang pun, bukan hanya dulu tapi sekarang juga. Jadi para saudaraku terkasih, betapa kita bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang menarik dalam kisah tentang hal ini adalah bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah dan sungguh manusia, dan kita dipakai dijadikan putra kesayangannya, dan kita bertindak atas nama Allah. Ya. Dan kita tidak menjadi perlu takut karena kita mempunyai penolong yang tinggal bersama kita, yang hidup bersama kita, yang bisa kita mintai tolong. Jadi kalau kita merasa bahwa Tuhan tidak menolong kita, itu bukan karena salah Tuhan, tapi mungkin salah kita sendiri. Kita mungkin tidak mengakui, menerima, merasakan kebersamaan Dia dengan kita. Jadi disinilah kita lihat Allah bersama kita, Allah tinggal bersama kita, Allah mau menjadi bagian dari seluruh hidup kita. Semoga Anda dan saya dan kita semua berkenan dan bersedia dan mencari Tuhan di atas segala sesuatu. Bukan di tempat-tempat yang jauh, tapi justru di sekarang ini, di tempat ini, di mana Anda berada. Karena itu yang ketiga adalah kita menemukan Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan ada di situ. Dan itu kita belajar terus-menerus untuk melihat dan mengalami kehadiran Tuhan dimanapun berada. Dan bila Tuhan hadir, bila Tuhan datang, maka kita sungguh-sungguh berharga di matanya, dan kita dapat berkomunikasi, berdialog. Tidak seperti yang katakanlah diajarkan oleh
agama sebelah yang menganggap Tuhan begitu jauh, tapi Tuhan begitu dekat dengan kita. Anda dan saya, kita semua dapat mengalami Allah. Semoga kita mencari Allah di atas segala sesuatu, bukan mencari diri kita sendiri, bukan mengagungkan diri kita sendiri. Tuhan memberkati Anda dan saya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.